Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan nyata bagi warga ibu kota. Kerja tanpa lelah, memberikan yang terbaik. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani. Setia. Happy banget dengan DKI Jakarta karena telah mensahkan perdanya. Jadi ada belajar bahasa isyarat ya, kita sedikit ya, belajar bahasa isyarat. Baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Bahasa isyarat Jakarta itu identik dengan ikonnya kita Monas. Monas. Jadi Jakarta. Saya mau bilang, Cakep kamu itu cantik kayak gitu gimana? Mukanya kita ini cakep. Cakep? Cakep. Cakep. Kalau jelek sekalian aja dijelek gitu. Nggak boleh kan? Solusi empati tegas inovasi Anda. 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 Buat teman-teman di Jakarta yang butuh NIB atau nomor induk berusaha atau perizinan lainnya, kamu bisa urus izin sendiri tanpa pihak ketiga melalui AJIB, antar jemput izin bermotor. Karena di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Baik rekan SN Jakarta dan warganet, di hari yang berbahagia ini podcast Rabu Belajar hadir dalam semarak menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 bersama Majukan Indonesia. Untuk itu hari ini semua yang ada di Mall Pelayanan Publik dan dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini kita semua merupakan orang muda. Mungkin ada yang protes ya, baik itu kita tidak perlu protes karena kita tidak perlu lihat umurnya apalagi tampangnya, karena mau dari depan mau dari belakang kanan kiri ini pastinya ada tanda-tanda penuaan yang sangat hakiki ya. Kita semua jangan fokus lihat tanda-tanda penuaan itu rekan SN Jakarta dan warganet, tapi yang kita harus fokuskan adalah rasakanlah semangatnya karena muda itu soal rasa. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju kan? Kita tepuk tangan buat kita semua dong hari ini, luar biasa ya. Karena saya yakin kita semua hari ini punya semangat yang sama, yakni semangat orang muda untuk bersama memajukan Indonesia.
Baik, saya hari ini juga begitu bersemangat rekan SN Jakarta dan warganet. Nih semangat saya nambah lagi nih. Karena bukan saja karena saya yang paling terlihat muda hari ini, bukan seperti itu. Tapi saya semakin bersemangat karena narasumber kita hari ini begitu menginspirasi dan selalu memiliki semangat yang menggelora untuk memajukan Indonesia. Staf khusus Presiden Republik Indonesia, sekaligus sosiopreneur dan juga seorang penulis. Dengan hormat, Angki Yudhistia. Assalamualaikum Mbak Angki. Waalaikumsalam. Setuju ya Mbak, tadi saya yang paling muda hari ini ya di sini ya? Yoi, sama dong kita. Sama ya. Mbak Angki apa kabarnya nih hari ini Mbak Angki? Kenapa? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, apa kabar juga Mas Taldi? Baik dong, alhamdulillah Mbak Angki. Terima kasih sudah hadir di podcast Rabu Belajar. Saya begitu bahagia Mbak Angki hari ini sudah bisa hadir. Dan sebelumnya juga kita sudah lakukan di posting Instagram tuh banyak pertanyaan tuh Mbak Angki. Luar biasa. Semangatnya kita hari ini semangat muda dalam menyambut Sumpah Pemuda. Oke ya. Karena Nanti kita akan benar-benar berbicara. muda sekali ya. Muda sekali, makanya hari ini sangat berjiwa muda nih. Termasuk Mbak Angki juga menularkan jiwa muda ke saya Ya nih. sama dong, kayak kita sumuran dah. Sumuran ya, kita beri tepuk tangan dong buat kita semua milenial. Baik, Mbak Angki, di Instagram tuh banyak sekali pertanyaan. Ini hari ini kita boleh bacain semua nggak Mbak Angki pertanyaannya? Boleh. Boleh ya? Oke. Baik, rekan SN Jakarta dan warganet, karena berhubung sudah disetujui oleh Mbak Angki, berarti hari ini podcast Rabu Belajar ini akan berlangsung selama 3 jam. Jadwal aman kan Mbak Angki ya? Lama banget 3 Kan jam. semuanya dibacain, ada puluhan Oke. pertanyaan. Oke. Jadi semua dibacain boleh ya? Aman ya? Ajang curhat dong berarti di sini ya. Ajang curhat ya. Tapi mungkin kita pilih aja Mbak Angki ya. Mbak Angki Oke. sudah milih kan ya pertanyaan-pertanyaan menarik ya? Boleh. Boleh ya. Baik nih, berarti pertanyaan-pertanyaan ini sudah dipilih langsung nih oleh Mbak Angki nih. Jadi nanti di akhir acara ini akan kita umumkan 5 orang penanya terpilih yang berhak mendapatkan souvenir menarik. Setuju Mbak Angki ya? Oke. Hanya 5 aja ya? Saya juga dapat nggak? Boleh dong, dapat Oke, juga dong. sip. Berdasarkan data dari TNP 2K, jumlah penyandang disabilitas mencapai 8% dari populasi Indonesia. Lebih lanjut, BPS juga mencatat bahwa dari jumlah angkatan kerja di Indonesia, 17,74 jutanya adalah teman-teman disabilitas. Data ini menunjukkan betapa pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif untuk memastikan bahwa no one left behind atau tidak ada yang tertinggal dalam upaya-upaya pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Bang Ki, sebagai sosok yang begitu menginspirasi, yakni meskipun mengalami kehilangan pendengaran begitu Bang Ki di usia 10 tahun ya Bang Ki, benar ya? Namun Bang Ki bisa membuktikan dengan semangat dan kerja keras berbagai prestasi Mbak Angki bisa raih. Dan termasuk hari ini Mbak Angki sudah menduduki posisi ring 1 di istana sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia, juga sosiopreneur dan juga penulis. Tentunya saya dan rekan SN Jakarta serta warganet ini sangat tertarik nih dengan kisah inspiratif dari Mbak Angki. Kiranya Mbak Angki hari ini bisa nggak memberikan begitu untuk kita semua kisah-kisah inspiratif tersebut Mbak Angki? Oke, baiklah. Terima kasih. Halo semua buat teman-teman yang online hari ini, yang hari Rabu kita belajar. Selalu setiap Rabu ya Mas ya? Iya, selalu. Ini Oke. podcast Rabu Belajar. Oke. Dan juga disambut dengan baik oleh semua rekan-rekan ASN di tempat sini, rame loh ternyata gitu. Jadi kita sama-sama belajar di siang hari ini. Jadi thank you sudah ngundang di sini. Jadi kalau kita bicara tentang keterbatasan atau tentang disabilitas, mungkin teman-teman di sini melihat saya nggak terlalu kelihatan ya sebagai seorang disabilitas, tapi memang saya bisa ngomong, tapi nggak bisa denger. Nah, jadi karena itu saya harus menggunakan alat bantu dengar. Nah, kalau kita bilang hard of hearing itu, jadi nggak bisa mendengar. Jadi kehilangan pendengaran ini sejak usia 10 tahun. Kenapa? Pada waktu usia 10 tahun itu demam tinggi banget. Demam tinggi, terus abis itu karena mungkin malaria. Karena kan sempat ikut pindah orang tua, pindah-pindah ke daerah. Kita sempat banget tinggal di Indonesia Timur. Jadi pada waktu itu kena malaria, demam tinggi. Nah, nggak tahu antara malarianya atau karena antibiotiknya yang menyebabkan syaraf telinga itu. Nah, jadi kalau ngomong
sama orang itu harus lihat gerakan bibir. Nah, kebayang nggak waktu kita pandemi kemarin, semua pakai masker, kebayang ini susah banget, udah tuh harus kerja pula, ya kan? Jadi tuh susah banget gimana, tapi beruntung kita tuh hidup di era teknologi yang canggih banget sekarang. Kalau sekarang itu ada teknologi yang dimana suara kita itu bisa menjadi tulisan. Jadi kadang-kadang kan orang kalau ngomong apa nggak tahu ya aku sodorin aja gitu. Walaupun orang bilang kenapa Mbak handphonenya buat saya? Oh enggak Mbak, ini karena anak mau denger, buat kita dikirain gitu ya. dikasih gitu kan. Dikasih ya. Padahal mau dengerin ngomong aja karena itu jadi bentuk tulisan. Ya. Pasti banyak yang nggak tahu banget bahwa teknologi itu udah makin canggih. Tapi aku beruntung banget karena teknologi makin canggih ini yang ngebuat aku bisa produktif gitu. Jadi sebenarnya pada waktu 10 tahun itu sempat ngerasain yang namanya itu insecure. Nggak percaya sama diri sendiri. Karena kenapa? Siapa sih yang doa kalau kita diberi sesuatu mengalami salah pendengaran? Nggak ada dong. Kalau kita doa kan kita selalu doa yang ya Allah berikanlah kesehatan yang baik, umur yang panjang, rezeki yang baik, semuanya. Tapi siapa sangka umur 10 tahun tuh aku harus ngalamin masalah pendengaran. Itu ketika remaja ya, SD mau ke SMP, di saat semua teman-teman aku bergeng gitu, kok aku ngerasain bahwa kok aku nggak ditemenin sih gitu. Mungkin karena dianggap berbeda kali ya. Kalau sekarang kita lihat ada kasus-kasus pembulian gitu, aku tuh udah ngalamin banget dari zaman dulu gitu. Jadi merasa nggak mampu, merasa nggak dianggap karena mengalami jadi membuat aku nggak percaya sama diriku sendiri. Jadi sehingga membuat aku tuh nggak terlalu banyak teman pada waktu itu. Tapi aku beruntung ada di teman-teman yang baik itu. Jadi aku hidup dengan teman-teman yang baik dan aku juga bisa merasa percaya terhadap diriku sendiri karena kenapa? Karena orang tua. Jadi aku beruntung orang tuaku itu nggak nyembunyiin aku sebagai aib. Aku beruntung orang tua aku memberikan aku kesempatan sebanyak-banyaknya. Kesempatan belajar, kesempatan berteman, kesempatan memperoleh pengalaman yang baru, dan banyak kesempatan lainnya. Sehingga itu yang membuat aku merasa menjadi perempuan itu memang harus kuat. Menjadi perempuan itu emang harus tangguh. Di balik keterbatasan pasti ada kelebihan. Tinggal bagaimana untuk menciptakan kelebihan-kelebihan itu supaya kita lupa dengan keterbatasan yang kita punya. Baik, ini juga yang menarik nih Mbak Angki. Mbak Angki di usia muda, milenial gitu, sudah berada di posisi ring 1 istana. Gimana rasanya Mbak Angki? Kayaknya ini udah tahun keempat ya, masih aja yang ya penasaran gitu penasaran kan. ya. Iya penasaran. Tapi ya sih sebagai milenial masih banyak. Saya baru pulang dari konferensi internasional dari ASEAN, dari banyak banget dari negara-negara. How come seorang milenial itu bisa berada di posisi ring 1 itu? Itu kembali lagi ke kita sebagai generasi muda itu untuk melakukan inisiatif. Jadi jangan pernah deh kita ngerasa sesuatu yang membuat kita nggak nyaman terus kita komplain. Kita tahu masalah sosial kita tuh selalu ada, tapi jadilah bagian untuk melakukan perubahan. Ya, gimana caranya? Dengan inisiatif banyak hal. Ya. Saya dulu mengenalkan diri sebagai wirausaha sosial. Mungkin buat orang tua yang senior itu mungkin nggak tahu ya, kamu kerjanya apa? Wirausaha sosial. Kalau wirausaha ya entrepreneur. Kok bisa ada jadi entrepreneur, sociopreneur gitu? Sociopreneur, wirausaha sosial gitu ya. Wirausaha kok ada gitu. Bahkan mamaku sendiri selalu bilang, aku tuh harus jawab apa ya ke teman-teman aku, kamu tuh kerjanya apa gitu kan. Sociopreneur tuh kayaknya nggak dianggap pada waktu dulu gitu. Tapi karena kenapa? Aku percaya bahwa kita ini adalah menjadi bagian dari perubahan. Gimana caranya? Karena saya itu kan seorang penyandang disabilitas dan tahu banget mengalami disabilitas itu nggak enak banget di lingkungan yang serba terbatas. Mendapatkan informasi susah, mendapatkan pendidikan yang layak susah, mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita susah. Transportasi susah pada zaman dulu, itu banyak banget susahnya. Tapi gimana caranya kita tuh bisa berkembang? Nah, untuk mengembangkan ekosistem, sebelum jauh kita bicara tentang ekosistem, kita benerin dulu SDM-SDM-nya kita. Sebagai seorang disabilitas, ini
bisa nggak untuk berjuang? Pilihannya dua, kita di rumah nggak ngapa-ngapain, atau kita keluar rumah kita berjuang, ya kan? Jadi itu yang membuat aku ngerasa bahwa inilah waktunya aku untuk berjuang, sehingga aku merasa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Mungkin Tuhan menciptakan aku menjadi seorang disabilitas pendengaran untuk bisa melakukan yang berdampak buat orang lain. Nah, nggak pernah kepikiran sih sebelumnya. Memang mungkin itu doa kali ya, Iya, doa iya. orang tua tuh yang paling diijabah gitu. Jadi aku ngerasa bahwa aku harus bangkit. Aku nggak mau terpuruk, aku nggak mau ngerasa dikasihani, aku nggak mau ngerasa nggak dianggap, nggak bisa apa-apa. Tapi gimana caranya tuh bisa bangkit? Caranya satu, mamaku tuh selalu bilang, perempuan itu harus berpendidikan. Jadi semampu kamu harus bisa sekolah, setinggi kamu bisa kamu sekolah. Itu adalah bekal Ya. untuk kamu untuk menggapai masa depannya. Karena orang tua itu belum tentu bisa nemenin kamu seumur hidupnya. Jadi kamu harus bisa mandiri, kamu harus bisa menghidupi dirimu sendiri sebelum kamu bisa memberikan perhatian kepada orang lain. Kita harus memberikan perhatian terhadap diri sendiri dulu. Itu. Baik, luar biasa, kita beri tepuk tangan. Ini baru pertanyaan pertama aja itu udah sangat menginspirasi begitu ya Mbak Angki. Ini ada pertanyaan yang menarik lagi nih Mbak Angki terkait dengan untuk pembelajaran kita bersama dan juga sarana edukasi publik. Sebenarnya apa makna inklusi itu Mbak Angki? Makna inklusi itu bagaimana perihal pengakuan dan keterlibatan kita di lingkungannya. Jadi kita tidak lagi eksklusif atau mengeksklusifkan diri kita gitu. Tapi bagaimana kita menginklusifkan yang bagaimana kita membentuk lingkungan tanpa diskriminasi. Jadi seperti Mas Aldi tadi bilang, no one is left behind. no one left Tidak behind. boleh ada satu pun yang tertinggal. Artinya tidak ada boleh program yang tertinggal. Nah, contoh di pemerintah programnya mau sebagus apapun, ya kita juga harus mengikut sertakan, melibatkan kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan itu kan pengangguran, perempuan, terus orang muda nih sebenarnya rentan juga, disabilitas, lansia, itu kan rentan. Tapi bagaimana semua program-program yang ada itu kita mengikut sertakan keterlibatan kelompok rentan untuk pembangunan untuk masa depannya kita. Jadi itulah sebenarnya inklusi yang sebenarnya. Berarti bukan hanya terbatas untuk teman-teman disabilitas aja inklusi ini. Tadi kan ada orang tua dan perempuan, anak-anak gitu kan. Jadi artinya bukannya terbatas dari teman-teman disabilitas. Lalu menurut Mbak Angki, sebaiknya lingkungan kerja yang inklusif itu yang seperti apa Mbak Angki berarti? Tidak hanya bagaimana ketika kita siap untuk menerima penyandang disabilitas, tapi juga infrastruktur dan aksesibilitasnya juga. Memang kita akui bahwa bangunan-bangunan kita ini memang bangunan lama. Ya. Banyak banget bangunan yang tidak akses terhadap penyandang disabilitas. Tapi bagaimana bangunan-bangunan kita ini sudah ramah terhadap penyandang disabilitas. Ragam penyandang disabilitas itu banyak. Ada ragam sensorik, Ya. motorik, intelektual, mental, dan bahkan ganda. Nah, jadi bagaimana setiap infrastruktur kita ini sudah memadai belum terhadap kebutuhan-kebutuhan ini? Karena masing-masing itu berbeda. Jadi kita tidak lagi bicara tentang toilet yang akses, tangga yang akses, tapi kita juga kalau misalnya ada kebakaran ini misalnya, terus kita sebagai yang tidak bisa dengar, kita tahu dari mana? Apakah ada lampu-lampunya yang menginformasikan bahwa kita akan ada gempa atau akan ada kebakaran? Nah, kita nggak tahu hal seperti itu di lingkungannya kita. Bagaimana lingkungan kerjanya? Cukup percaya, believe terhadap kemampuan penyandang disabilitas itu. Jadi inklusivitas ini bagaimana kita itu terbuka, tidak adanya diskriminasi dan terbuka atas infrastruktur, terbuka atas aksesibilitas, supaya kita itu tidak jadi manusia yang memikirkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa menciptakan empati kita untuk kita lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Itulah bentuk inklusivitas. Baik, artinya
kalau saya menangkap begitu ya, inklusi yang dimaksud ini adalah menciptakan adil dan setara gitu. Artinya teman-teman dengan kelompok rentan ini juga bisa mendapatkan akses yang sama dengan orang lainnya. Berarti artinya menuju inklusi ini bukan saja baik untuk teman-teman disabilitas, tapi juga buat institusinya sendiri begitu ya Mbak Angki. Berarti artinya mindsetnya harus seperti itu ya, bahwa ini Betul. biar institusi-institusinya itu bisa diakses, pelayanannya bisa diakses, juga mendapatkan masukan dari beragam kelompok masyarakat begitu ya, artinya ya. Betul, tapi inklusivitas ini. menuju inklusi itu Nah. bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang gampang juga. Kalau dulu saya sebelum menjadi staf khusus presiden, saya adalah masyarakat disabilitas biasa sama seperti teman-teman yang lainnya. Untuk mengakses segala hal itu susah banget. Bahkan transportasi mau ke tempat kerja itu juga susah banget. Iya. Mendapatkan informasi itu susah banget gitu. Sehingga kembali lagi ke pertanyaan awal, how bisa menjadi seorang staf khusus presiden, Iya. dan apa sih yang menjadi program atau menjadi inisiatif dari staf khusus presiden. Pertama kali 2019 saya ingat banget ketika saya dipanggil oleh Menteri Sekretariat Negara, Oh, Pak Praktino, Praktino Pak ya. Pratikno, ya kan. Jadi di situ ternyata saya bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang muda yang hebat dengan banyak latar belakangnya yang sudah berbuat baik untuk Indonesia gitu dengan inisiatifnya. Banyak banget. Saya seorang penyandang disabilitas, satu perempuan pula. Iya. Iya kan? Itu udah double kerentanan ya sepertinya ya kan. Jadi kerasa minder sih karena orang-orang itu ternyata tuh banyak yang lebih hebat gitu, tapi apalah saya gitu. Tapi ketika diajak diskusi waktu pada FGD pada waktu itu, akhirnya kita bercerita bahwa penyandang disabilitas ini adalah menjadi prioritas. Kenapa menjadi prioritas? Kalau negara maju, jumlah penyandang disabilitas di seluruh dunia itu kan ada lebih dari 1 miliar. Artinya penyandang disabilitas ini di Indonesia itu ada 22 juta jiwa. Itu semakin tahun tuh semakin meningkat. Kalau stunting kita masih tinggi, itu akan masih banyak teman-teman penyandang disabilitas. Kecelakaan kerja kita masih tinggi, itu masih akan ada menjadi penyandang disabilitas. Terus kecelakaan lalu lintas kita masih tinggi, itu akan banyak orang bisa menjadi disabilitas tanpa kita sadari sebelumnya. Bahkan untuk seorang kondisi fisikis kita itu bisa menjadi disabilitas, dan itu banyak faktor-faktor lainnya gitu. Sehingga diskusi pada waktu itu kita lihat, oh ternyata penyandang disabilitas ini memang sebagai warga negara yang belum mendapatkan hak sepenuhnya. Dan ditanya dong, apa yang harus dilakukan? Dan saya jawab, yang harus dilakukan itu adalah dimulai dari negara. Negara harus mengakomodir kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas melalui dengan peraturan-peraturannya. Apakah peraturan kita itu sudah ada? Belum kan pada waktu itu? Pada saat itu ya. Pada saat itu. Karena peraturan kita, dulu kita undang-undang tahun 97 tentang penyandang cacat. Sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Terminologi cacat diubah menjadi terminologi disabilitas. Nah, tapi pada waktu itu adalah undang-undang. Undang-undang ini akan sulit terimplementasikan apabila ranah pemerintah pusat belum memiliki peraturan pemerintahnya atau peraturan pelaksananya ya. Yes. Peraturan pelaksananya. Betul. Itu kan sebelum ke daerah ya. Terus akhirnya, wah ini gimana? Nah, dari situ kan akhirnya selesai. Terus abis itu 2 bulan kemudian di-call. Mbak, Pak Presiden minta Mbak untuk menjadi staf khusus beliau. Tugasnya apa? Ya melanjutkan pembicaraan yang kemarin menjadikan implementasi. Ya bener juga sih, karena memang case-nya kita, pembicaraan kita tuh masih belum selesai. Implementasinya kita belum. Jadi akhirnya barulah diangkat sama Bapak menjadi staf khusus presiden dengan teman-teman milenial lainnya dan senior lainnya. Jadilah akhirnya inisiatif Bapak nanya pas waktu resmi, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus punya peraturannya. Nah akhirnya sebagai seorang yang non ASN ya, terus menjadi non struktural di ring 1 kan harus belajar sebagai milenial non struktural pula.
itu harus belajar. Jadi saya harus belajar. Pertama kali saya belajar itu adalah saya baca undang-undangnya, saya print di kantor, saya ingat banget, saya tempel di dinding, saya pelajari karena emang bukan orang hukum, bukan orang legal, ya kan. Terus saya belajar banyak bahwa memang harus ada peraturan. Jadi waktu saya jadi staff sus itu udah ada peraturan pemerintah nomor 70 2019. Saya pelajarin lagi. Oh, ternyata dalam undang-undang itu ada peraturan turunan. Pemerintah itu harus dari presidennya itu harus tanda tangan peraturan. Akhirnya saya bilang, Pak, saya izin ya Pak, saya mau menyelesaikan peraturan ini bersama menteri-menteri. Bayangin seorang staf khusus harus ketok pintu menteri-menteri, bisa bayangin Kak? Takut dong. Maksudnya, waduh, sampailah saya harus berhadapi dengan senior-senior yang jauh lebih hebat. Tapi namanya juga kerja, ya kan? Jadi kalau udah kerja itu emang harus dengan riang gembira lah, apapun tantangannya itu. Jadi saya ketok pintu. Jadi total dari 2019 sampai tahun 2020 dan pandemi waktu itu. Pandemi semua kebijakan itu harus segera dirapikan karena kita menghadapi pada waktu itu bencana non alam. Ya kan, jadi segala sesuatu itu harus melalui dari kebijakan. Urgent dong. Jadi ketika urgent, penyandang disabilitas harus masuk ke dalam setiap program yang bencana non alam itu. Akhirnya dikejarlah peraturan-peraturannya itu. Nah, 2019, 2020 Pak Presiden telah mensahkan sebanyak 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Nah, dari peraturan inilah baru terbit peraturan menteri. Habis peraturan menteri bisa implementasikan, lalu juga terbit perda. Nah, DKI kan sudah ada perda nomor 4 tahun 2022 untuk penyandang disabilitas. Artinya perda inilah yang mengakomodir pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk membuat program yang tepat sasaran kepada penyandang disabilitas. Panjang ya ternyata ya. Mas-masan nih. Lengkap Bang Ki, lengkap sekali. Berarti artinya ini kita saya mendapatkan gambaran bahwa artinya sudah ada sinergi begitu ya dari pemerintah pusat dan juga banyak kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan bahkan sampai ke pemerintah daerah begitu ya untuk mewujudkan ekosistem inklusi di Indonesia. Betul. Sedangkan negara Indonesia kan is not only DKI Jakarta, tapi sebegitu banyaknya provinsi. Tapi saya sih happy banget dengan DKI Jakarta karena telah mensahkan perdanya. Dan kebetulan hari ini juga ada yang dari Riau, Bang Ki kan. Semoga tadi Riau juga ada perdanya ya. Iya, harus kita mungkin ada kali yang kita yang nggak tahu kali ya. Betul. Tapi tepuk tangan dong untuk semangat kita semua hari ini, Bang Ki, luar biasa. Bang Ki, tadi sesuai dengan janji saya di awal tadi bahwa saya akan membacakan pertanyaan Instagram. Kita mulai membacakan pertanyaan Instagram Bang Ki ya hari ini ya. Baik. Dari Rafia Ditya Wicaksono. Bang Ki, @Raffi_Wicaksono ini bertanya, lapangan kerja inklusi apa yang tersedia dan diciptakan untuk penyandang Down syndrome seperti saya? Sebenarnya pertanyaan itu dikembalikan lagi kepada teman Raffi Down ya? syndrome ini, kemampuannya apa? Itu sebenarnya kalau misalkan kita selalu banyak banget, saya mau kerja apa aja, yang penting kerja. Itu pertanyaan yang sebenarnya nggak ada jawabannya sih sebenarnya. Siapapun, baik HR ataupun diri kita sendiri, kita tuh tahu karakteristik kita tuh apa, kemampuan kita tuh apa, potensi kita tuh apa. Kalau kita sudah tahu potensi kita di mana, HR itu akan lebih mempermudah untuk mengolah kita, ditempatkan di mana gitu sebenarnya. Jadi kalau kita bilang sama HR saya mau kerja apa aja, ya kita juga bingung mau kerja apa, kemampuannya apa, takut di tempat yang salah malah jadi serba salah gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini dikembalikan lagi kepada teman disabilitas Down syndrome, kemampuannya apa, karena masing-masing teman-teman Down syndrome itu memiliki potensi yang beda-beda. Nah, sehingga ketika sudah mengetahui teman Down syndrome ini bisa memilih mau perusahaan apa aja untuk bekerja. Apakah itu perusahaan manufacturing, apakah itu pekerjaan UMKM, apa itu pekerjaan apa. Sebenarnya itu tergantung dari diri sendiri. Cita-citanya mau apa.
sehingga itu kita bisa bekerja dengan riang gembira gitu, sehingga kita bisa menjadi orang yang apa adanya, jadi diri kita sendiri tanpa harus kita membandingkan dengan orang lain gitu. Baik Mbak Angki, selanjutnya saya akan membuka kesempatan kepada teman-teman yang berada di Mall Pelayanan Publik untuk bertanya. Bagaimana? Sudah ada penanyanya? Silakan. Saya Rizky Indrawan dari BKP 2D Kabupaten Indragiri Hulu ingin bertanya sama Mbak Angki, sebagai best practice bisa ceritakan inisiatif orang muda yang telah berhasil meningkatkan inklusi di tempat kerja atau di komunitas mereka. Terima kasih. Best practice lingkungan. Kita lihat Starbucks. Starbucks itu sudah membuka store khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas menjadi barista. Nggak cuma Starbucks aja. Terus juga ada teman kita Mario Gultom yang membuka kopi sunyi. Kopi sunyi ya. Ya, mempekerjakan penyandang disabilitas. Terus kita bisa lihat di H&M, kalau kita belanja baju, ternyata di situ karyawan disabilitas juga ada. Terus abis itu Bank Mandiri, Ya. kontak centernya penyandang disabilitas. Terus BRI itu juga ada. Terus PT Pupuk, terus sebenarnya perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil, banyak banget loh yang sudah mulai merekrut penyandang disabilitas gitu. Walaupun memang secara peraturan kita kan selalu bilang bahwa perusahaan itu wajib merekrut sebanyak 1% untuk swasta atau 2% untuk negeri dan BUMN. Tapi sebenarnya dengan kita mulai itu kan artinya sudah bentuk arah positif untuk kita mulai merekrut. Ketika 1, 2, 3 itu udah mulai mewujudkan lingkungan yang nyaman, itu akan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya best practice-nya itu ya tadi yang saya jelasin itu udah mulai banyak. Baik, selanjutnya akan kami buka lagi kesempatan untuk teman-teman di Mall Pelayanan Publik. Boleh Mbak Angki ya untuk selanjutnya. Baik, silakan. Saya Surhata dari Pusdatin PMPTSP. Saya ingin bertanya kepada Mbak Angki. Sebagai follower Mbak Angki, saya melihat Mbak Angki sangat concern dengan pendidikan dan pelatihan bagi teman-teman disabilitas. Pendidikan dan pelatihan apa untuk teman-teman disabilitas agar bisa berkontribusi untuk inklusif ini? Terima kasih. Sebenarnya pendidikannya itu adalah pendidikan yang sesuai dengan demand perusahaan sebenarnya. Pendidikan itu baik formal atau informal. Tapi kalau menyesuaikan dengan perusahaan itu kan juga pasti banyak ya yang pendidikan yang sekarang mungkin kita menuju pendidikan yang lebih modern menurut kita gitu kan. Tapi pendidikan itu kita lihat lagi dengan kondisi dan kemampuan penyandang disabilitasnya. Kondisi dan kemampuan penyandang disabilitas itu adalah 60% itu kemampuan itu adalah di vokasi. Jadi makanya kalau kita lihat teman-teman itu ada di barista atau menjadi ekonomi kreatif gitu ekonomi kreatif, UMKM, bahkan menjadi yang di lapangan kayak dulu kita punya GoLive gitu, terus kita mau jadi Gojek gitu misalnya. Itu kan sebenarnya ekonomi kreatif, kuliner, masak, terus abis itu jahit, itu kan sebenarnya vokasi. Tinggal bagaimana vokasinya itu sekreatif mana gitu. Itu yang harus di-upgrade skillnya. Tapi untuk informal itu adalah pelatihan-pelatihan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah pelatihan yang sangat sederhana yang nggak usah repot-repot. Contoh yang paling banyak banget yang dicari, satu, cara interview yang baik, ya kan. Kedua itu cara buat CV yang baik. Nah, terus abis itu paling laku juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Yes, bahasa Inggris karena mau dapat di mana lagi bahasa Inggris karena itu diperlukan di pekerjaan gitu. Karena kalau yang berat-berat saya tahu pasti perusahaan udah pasti memberikan kesempatan. Kalau berat-berat kayak manajemen gitu ya, manajemen skill, akuntansi dan segala macam itu kan sudah yang formal sekali. Jadi 12 tahun saya ini berada di lingkungan edukasi, itulah yang paling banyak dan yang paling sering. Tapi yang sekarang ini yang paling sering ini adalah mempersiapkan mereka untuk menjadi wirausaha.
Oke, selamat pagi Mbak Angki dan Mas Renaldi. Perkenalkan, nama saya Suci Febianti dari PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, salah satu anak usaha dari PT Jakpro BUMD. Izin Mbak Angki, saya tertarik untuk bertanya, bagaimana cara beradaptasi dengan rekan kerja yang mohon maaf disabilitas untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, atau bagaimana sih cara pandang seseorang akan adanya sebuah perbedaan di lingkungan kerja. Terima kasih. Sebenarnya boleh nggak sih jawaban ini itu bukan saya yang jawab, tapi teman disabilitas yang hadir di sini. Karena kenapa? Karena mereka tuh yang lebih paham bagaimana sih sebenarnya teman-teman tuh bisa beradaptasi antara disabilitas dan non disabilitas. Ya. Kalau boleh, mungkin ada yang mau bisa jawab, Mas Atta atau temennya mau jawab, silakan Mas. Sini, oke. Mungkin di tengah. Untuk Mas Atta, luar biasa. Silakan. Bagaimana seharusnya beradaptasi dengan teman-teman disabilitas yang harus dilakukan oleh kita seperti apa, Mas Atta, yang Mas Atta harapkan begitu? Ya, pertama-tama mungkin sebuah perusahaan ya, memang jarang lah sebuah perusahaan itu banyak teman-teman disabilitas ya. Ya. Nah, saran pertama mungkin harus ada sosialisasi tentang bagaimana menangani stabilitas tunanetra, daksa, seperti itu. Yang kedua, ya anggap aja teman-teman disabilitas itu seperti teman-teman disabilitas, jadi tidak ada perbedaan seperti itu. Jadi nanti teman-teman disabilitas itu yang akan mengikuti sendiri, seperti itu. Jadi jangan pernah ada yang mengkucilkan. Ya. Jadi ada teman, misalnya di suatu kantor ada satu teman disabilitas, itu dijauhi, itu jangan seperti itu. Kalau bisa dirangkul. Nanti teman-teman disabilitas itu sendiri yang akan mengikuti teman-teman non disabilitas sendiri. Yang akan mengikuti Yang begitu. akan mengikuti. Artinya kita menciptakan lingkungan yang adil dan setara Iya, begitu ya. Seperti itu. Biasanya teman-teman disabilitas instingnya akan kuat. Wah, kok dia menjauhi saya, kenapa? Seperti apa? Karena dengan kondisi saya seperti ini, seperti itu. Kalau teman-teman dari non stabilitas merangkul teman-teman disabilitas, nanti teman-teman disabilitas sendiri akan mengikuti lingkungan kerja itu. Oh, berarti kita juga tidak boleh nggak enakan juga dengan Mas Atta begitu Anggap ya? aja teman-teman disabilitas itu ya sama dengan teman-teman non disabilitas, seperti itu. Baik. Oke, tambahan ya, maksudnya sama itu misalnya kayak gini. Sebenarnya masih banyak kondisi-kondisi di mana Ya. kalau misalkan teman-teman itu, kalau Atta ini lagi lewat nih, misalnya ya, Mas Atta lagi lewat, orang-orang itu kan kayaknya kagok gitu. Kadang mata ketujuhnya ke kursi rodanya. Ya. Ya kan, sebenarnya itu kita nggak enak gitu, kita yang jadi awkward gitu ya, jadi kaku gitu. Padahal saya hello aja gitu, kenapa sih gitu kan, kita semua tuh teman semua sama gitu kan sebenarnya. Itu sederhana ya, yang paling sederhana. Padahal sebenarnya kita tuh biasa, kita tuh nggak mau Sama dianggap begitu nggak ya. bisa apa-apa, dan nggak mau dianggap yang kita kayak orang asing gitu ya. Kita tuh ya, yaudah kita teman aja. Jadi semakin kita biasa, itu aja membuat kita lebih nyaman di lingkungannya kita. Itu contoh yang paling terkecil, betul nggak? Betul. Betul. Baru pertama kali loh ini kita mengundang peserta untuk langsung dikasih mic sama narasumber ya, luar biasa. On stage langsung. Baik, nanti kita lanjut lagi. Baik, selanjutnya ini tadi kita sudah teman-teman dari Instagram sudah begitu. Lalu juga dari langsung Mall Pempel sudah. Sekarang dari YouTube nih. Mungkin dari YouTube bisa diundang juga ke sini sama Mbak Angki. Banyak ya channelnya ternyata ya. Ya. Oke, baiklah. Boleh ya, kita langsung bacakan ya tanggapan dan komentar dari teman-teman di YouTube Oke, ya. silakan. Baik, selanjutnya dari Genta Giandra, ini dari warganet. Ini ada tanggapan. Saya selalu hadir kalau Mas Aldi jadi hostnya. Wah, terima kasih. Luar biasa, menginspirasi dan narasumbernya selalu keren. Semangat terus untuk tim podcast Rabu Belajar. Luar biasa. Setuju. Hari ini narasumbernya keren banget, luar biasa. Ini, apresiasi semua tim yang terlibat di sini. wah, luar biasa. Baik, selanjutnya ada tanggapan dari Temi, Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Angkat 4 jempol buat Kak Angki. Aku Temi dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota BPSDM, mau dong diadakan diklat komunikasi untuk melayani teman-teman disabilitas seperti bahasa isyarat buat teman-teman difabel pendengaran. Luar biasa, setuju.
Kalau perlu saya kalau ada 8 jempol saya angkat 8 jempol buat Bang Itu Ki nih. betul. Tapi itu setuju Jempol banget. teman-teman juga. Sekalian jempol kaki. Jempol kaki, Jempol iya, iya. kaki. Jadi itu bener loh kalau memang kita tuh dalam peraturan PP 70 2019 itu ada training sensitivity disability. Nah, dan itu bisa banget untuk di semua direktorat ya, untuk melakukan diklat komunikasi, bagaimana bahasa isyarat, bagaimana bisa membentuk ekosistem lingkungan itu bisa banget. Jangan lupa untuk dibilang sama Pak Dirjen dan sekalian. Baik, ini nampaknya Kepala BPSDM tadi bilang udah ada sebenarnya Bang Ki, tinggal daftar nih. Oh betul. Tinggal daftar online di websitenya begitu ya. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong buat PSDM DKI Jakarta. Luar biasa semangatnya. Baik Bang Ki, sebelum mengakhiri kiranya Bang Ki bisa memberikan catatan penting pada podcast Rabu Belajar hari ini, khususnya terkait dengan kunci mewujudkan lapangan kerja inklusif dan peran orang muda. Silakan Bang Ki. Oke. Bapak Presiden tuh selalu mengingatkan dan selalu bilang bahwa no one is left behind. Jadi mulai sekarang apapun programnya kita, jangan lupa untuk diinklusikan penyandang disabilitas sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku. Luar biasa Bang Ki. Bang Ki, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan juga pencerahan dan juga pembelajaran yang begitu luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita hari ini. Salam sehat dan semangat selalu Bang Ki. Sehat sama-sama. Jadi ada belajar bahasa isyarat ya, kita sedikit ya, belajar bahasa isyarat. Baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Bahasa isyarat Jakarta itu identik dengan ikonnya kita Monas. Jadi Jakarta. Nah kalau saya mau nembak cewek, kamu cakep tuh gimana bahasa isyaratnya? Kamu apa cakep? Misalnya saya mau bilang ada perempuan cantik, saya mau bilang oh kamu cantik kayak gitu gimana? Mukanya kita nih cakep. Cakep. Kalau jelek sekalian aja dijelek gitu. Gak boleh kan? Gak boleh. Gak boleh ya? Cakep. Aja, gitu. Terima kasih. Terima Kan udah kasih. puji kan? Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita tepuk tangan lagi. Baik, saya akan menutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Taman Bunga. Dengan si dia yang membuat hati bahagia. Bersama majukan Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga baku tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri.
anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah kita, rumah kita, ada di sini. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.